Ya, harapannya dari pelaku UMKM itu jangan patah semangat ya, jangan patah semangat karena proses hari ini kita juga di pemerintah provinsi juga menyiapkan terkait dari formula-formula yang terbaik untuk bagaimana UMKM itu juga naik kelas. Bahkan harapannya pula dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, program prioritasnya Pak Prabowo ini juga terus serta menjadi menjadi ujung tombak peningkatan ekonomi yang ada di akar pemerintah desa dan kelurahan, khususnya bagi pelaku UMKM. Karena tujuannya Koperasi Merah Putih itu ya memang hari ini untuk peningkatan ekonomi yang ada di akar, pengurangan pengangguran, kemiskinan, tentunya untuk kesejahteraan bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Halo Emor, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fandar kali ini, dan aku pengen ngajakin kamu ngobrol soal UMKM. Soalnya gimana itu katanya tulang punggung perekonomian daerah. Sayangnya mereka seringnya malah tulang tulung alias minta tolong karena nggak bisa naik kelas. Nah, sama Fandar sudah ada Mas Denny Prasetya dari Komisi B Mas ya, DPRD Jawa Timur. Bener kan Mas ya, tapi kalau kita ngomong UMKM itu mereka tulang punggung yang lebih sering tulang tulung daripada jadi tulang punggung. Gitu gak sih Mas sebenarnya? Ya, sebetulnya sih kalau UMKM itu hari ini kan konteksnya itu ya memang harus harus naik kelas. Harus ya. Tapi sebelum naik kelas itu paling tidak kan ada ketentuan-ketentuan yang harus disiapkan. Seperti ya perizinannya. Perizinan malah sih. Iya, karena hari ini pula kan ada keterkaitan juga kan, terintegrasi juga sasarannya itu ya di UMKM yang ada di pemerintahan paling di akar. Okay. Kenapa seperti itu? Pelaku UMKM ini pun salah satunya dari penyedia makanan dan minuman gitu kan. Terus bahan-bahan kerajinan macam-macamnya. Konteksnya mengarah kepada makanan dan minuman. Hari ini kita sandingkan juga dengan makan bergizi gratis. Itu kan bisa connect ya. Yang mengkonsumsi, yang makan itu kan juga manusia. Ya, itu betul. Harus ini juga seperti perizinannya, ketentuan-ketentuan itu ya harus harus disiapkan matang-matang, karena yang mengkonsumsi itu kan juga manusia. Khawatir nanti begitu sudah direalisasikan, sudah ada kerjasama seperti makanan bergizi gratis, akhirnya yang mengkonsumsi pun juga tidak higienis ataupun sakit lah atau mabuk lah kayak gitu. Salah lagi pemerintah nanti kalau kayak gitu ya kan. Jadi memang konsepnya harus ditata utuh gitu Mas ya. Betul, sangat inilah harus sama-sama saling dari perizinannya, terus dari pelaku usahanya. Nah itu pun juga saling kira-kira yang menjadi kekurangan. Nah, kekurangan itu paling tidak kan nanti jangan sampai sungkan-sungkan, jangan sampai tidak punya izin tapi menjadi penyedia bahan baku. Serem kalau gitu Mas. Nggak boleh seperti itu. Tapi kalau UMKM secara makro nih Mas di Jawa Timur, mereka sudah berhasil jadi penopang nggak sih untuk perekonomian Jawa Timur ini? Ini kan dasar dari pemerintah di semua tingkatan seperti provinsi, baik itu kabupaten kota. Harapannya itu ada berapa sih jumlah UMKM hari ini kan proses ya. Proses mana yang sudah berjalan, mana yang sudah naik kelas itu kan sudah ada, mana yang go nasional, mana yang go internasional. Terus mana ini yang baru? Karena proteknya hari ini kan yang paling di akar. Iya, betul. Tidak menutup kemungkinan nanti. Contoh misalkan kayak Koperasi Merah Putih, satu desa satu koperasi. Itu proteknya kan satu desa satu koperasi itu di desa A, kelurahan A. Gitu kan. Pengurusnya aja kan tidak boleh dari luar desa A. Iya, harus dari desa itu. Nah, sekaligus secara otomatis pelaku usahanya, UMKM-nya itu seandainya nanti berinisiasi untuk mendapatkan modal gitu kan, ataupun menyalurkan permodalan seperti Koperasi Merah Putih itu ya otomatis juga tidak
bukan yang dari luar koperasi itu sendiri. Kan harus dari dalam Iya desa itu dong, sendiri dong. benar. Kan. Iya, iya, Tujuannya iya. peningkatan ekonomi yang ada di desa tersebut. Berarti modal sudah bukan jadi masalah sebenarnya buat UMKM ke depannya. Iya, betul itu. Kalau menurut saya tidak ada masalah. Cuma hari ini permasalahannya harus disiapkan betul-betul seperti perizinannya dari apa? Seperti nomor induk berusaha. Itu kan. Setelah itu nomor induk berusaha ini apa nih? Izin edar. Oh iya benar. Itu Iya, kan. iya, iya, Setelah izin edar apa? Mengarah ke POM ataupun ke halal kan itu. Setelah itu oh ini kurang menarik misalkan. Kurang menarik ini harus bagaimana? Perlu adanya pelatihan. Secara otomatis kalau sudah perizinannya itu sudah lengkap semua, secara otomatis itu pun juga masuk ke database-nya pemerintah. Otomatis. Baik, otomatis itu. Pemerintah kabupaten, dasarnya dari pemerintah desa, SK-nya, surat keputusan. Setelah itu pemerintah kabupaten, dicatatlah oleh pemerintah kabupaten kota, bahwasanya di desa A itu ada pelaku usaha unit UMKM. Oke. Apa misalkan makanan kah, penyedia daging kah, atau macam-macamnya. Tinggal dipetakan lagi gitu kan. Nah, modal beres Mas, izin aman, distribusi alias marketnya. Ini kan juga jadi kendala nih buat teman-teman UMKM. Kalau disupport pakai pameran biasa, Fanda rasa kurang, Mas Denny. Betul. Kalau misalkan ada kayak Porprov, kemarin kan Jember tuan rumah tuh kan kebetulan. Betul. Dan Jember itu pun juga punya JFC kalau nggak salah, Jember Fashion Carnival. Nah, event-event seperti Porprov, JFC ini juga bisa bikin UMKM tumbuh nggak sebenarnya Mas Denny? Bisa, cuma kan perlu ada yang termanage dengan baik juga, Oke. ya kan. Contoh misalkan dengan adanya Porprov yang Jember sebagai panitia yang berketepatan. Kalau kemarin sih udah berjalan bagus kalau menurut saya, cuma kan masih ada kekurangan. Kekurangannya itu jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari itu seperti pemerintah, entah itu ke depan ya, di 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur itu terbranding, terintegrasi. Bukan hanya di kuliner, tapi ke semuanya. Oke. Misalkan di Jember kemarin, di Jember itu menunjukkan bahwasanya tempat wisatanya, ya kan, seni budayanya. Terus di Jember itu ada apa saja nih selain itu? Oh ini pusat tembakau misalkan. Oh ini di dekatnya Jember ini ada apa? Ada tape misalkan, macam-macamnya. Nah itu terpublik jauh-jauh hari. Karena yang hadir pada waktu di Porprov itu kan bukan hanya di atlet, tapi supporternya, pengunjungnya, bahkan betul. Ada kegairahan juga dari masyarakat itu sendiri di seputaran, khususnya di masyarakat warga Kabupaten Jember ataupun yang berdekatan. Itu pun yang paling didomainkan menunjukkan potensi yang ada di daerah tersebut. Oh ini seandainya ada tempat wisata kayak di Lumajang ada air terjun ini misalkan, oh ini ada Bromo di utaranya di Probolinggo, di Jember ada Papuma misalkan, ada Watulo, oh ini ada Pantai Love misalkan. Nah itu pun juga terpublikasi, terbranding sejak awal, karena kehadiran dari atlet, dari pengunjung itu pun begitu mengikuti kegiatan Porprov sekaligus juga menikmati hasil potensi lokalnya. Wah ini menarik sih Mas. Berarti kemarin ketika Jember jadi tuan rumah Porprov, yang didorong masih kuliner aja, padahal harusnya bisa lebih gitu Mas ya. Artinya semuanya kan butuh proses ya. Iya sih. Seperti pasti. Misalkan nih tumpuan dari kedatangan dari atlet, dari pengunjung, dari tempat orang-orang yang mau berwisata sekaligus mengikuti kegiatan tersebut. Ini muaranya di mana? Misalkan di Tawangalun. Tawangalun itu udah terbranding bahwasanya nanti ada transportasi yang mengarah tempat wisata. Wow. Gitu kan? Terus misalkan di stasiun itu ada berapa stasiun sih yang masuk di wilayah Jember? Oh, ada stasiun sentral yang ada di Kabupaten Jember misalkan. Nah, itu paling tidak juga ada terintegrasi. Oh, seandainya ini mengarah ke tempat wisata ini kemana? Ongkosnya berapa? Itu kan harus jelas. Benar. Nah, itu ada ketertarikan tersendiri. Atau misalkan nanti ada penunjukan tarian-tarian seperti Pandalungan misalkan. Oke. Terus memunculkan kalau katanya orang Madura itu macanan kacu gitu, kayak jaranan gitu. Oh, jaranan, bantengan, jaranan gitu ya. Bantengan kayak gitu kan. Nah, itu pun juga sekaligus
ditunjukin. Itu pun juga ada ketertarikan tersendiri nantinya. Oh iya, di Jember ternyata kompleks ya, ada semua gitu. Nah, ini menarik sih Mas, karena UMKM yang naik akhirnya dari gelaran-gelaran event kayak gitu, bukan cuma yang kuliner. Kan UMKM ini kan bukan melulu soal kuliner. Kalau muncul jaranan tadi ada handcraft, ada kerajinan gitu kan, dia bisa naik. Iya. Founder penasaran sih kalau detailnya nanti kayak gimana nih Mas. Jangan kemana-mana ya Pak, Founder punya banyak pertanyaan buat Mas Denny. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Power, masih di podcast Suara Rakyat sama Founder dan Mas Denny. Tadi Mas Denny sudah cerita kalau event kayak Porprov gitu kan harusnya compact supaya bukan cuma kuliner, karena ada pariwisata, ada budaya yang bisa diangkat. UMKM kan banyak ya Mas ya. Iya. Masalahnya adalah setelah event itu selesai, biar keberlanjutannya ada Mas Denny, supaya dia tetap lanjut gitu kan. Dia berarti kan nggak boleh diem aja, karena kalau dia diem nggak masuk marketplace, ya amblas Mas. Iya. Nah ini jadi problem sendiri. Siap nggak sebenarnya UMKM kita? Ya hari ini paling tidak kan juga berpikirnya itu bagaimana pemerintah hadir, itu kan, itu poinnya. Iya. Pemerintah itu harus hadir, karena kalau tidak hadir pun, karena di pemerintahan ini ada seperti kayak dinas koperasi UMKM, ada dinas informasi kan, gitu kan, Infokom, informasi dan komunikasi. Nah itu kan terintegrasi. Salah satunya untuk mengaitkan terkait dengan produk itu menjual kemana, produk online misalnya masuk ke market kayak di Shopee, ataupun bahkan punya ide kreatif bahwasanya pemerintah setempat di 38 kabupaten mungkin ya punya ide kreatif. Oh ini pasarnya kita buatin nih khusus di speknya di kabupaten A atau kabupaten Jember misalnya. Terus Jawa Timur ini enggak kekurangan acara kalau menurut saya. Sebenarnya Kan banyak acara. Betul. Ada petik laut ya, gitu kan. Benar. Ada kalau saat ini musimnya Agustus perayaan HUT Republik Indonesia. Ada karnaval di kecamatan-kecamatan gitu kan. Yang itu pun juga memunculkan potensi di masing-masing kecamatan, di semua kabupaten lah. Iya. Di Jawa Timur itu. Terus ada kayak suro misalkan, ada maulud. Betul, habis gini kan mulutan Mas. Betul. Nah, itu pun saya kira perlu informasi dan dukungan juga dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah kabupaten kota. Iya. Agar kembali kepada tidak meninggalkan lokal wisdomnya, seni budaya itu tetap ditunjukkan lah. Benar. Kalau melihat dari potensinya misalnya kayak mulutan itu kan ada hadiah-hadiah yang digantung gitu kan. Benar. Yang yang tidak bisa ditinggalkan tradisinya, yang saling memperebutkan, begitu tumpang tindih untuk memperebutkan barang tersebut, itu pun juga tidak memunculkan sakit hati, guraunya pun tetap berlangsung. Guyup. Gunungan nggak sih Mas? Iya kayak itu. Iya benar. Nah, itu pun nggak muncul. Pelaku usaha misalkan, pelaku usaha yang di kuliner makanan misalkan, ditunjukkan bahwasanya ini loh hasil produk ini dari UMKM ini. Terus dari penghasil buah misalkan, itu kan juga perlu dari teman-teman pengusaha juga. Macam semuanya sudah dihidupkan, bangkitkan. Cuman kendalanya kalau kita ngomong UMKM biasanya packagingnya Mas, brandingnya. Kan kalau misalkan mau dijual lintas wilayah misalnya nih ya, branding, packaging itu kan penting toh Mas. Nah ini yang kadang kalau nggak menarik, packagingnya gampang rusak, nyampe udah payok semua. Nah ini kan bahaya kalau kerajinan tangan loh Mas. Dari sini perlu adanya kurasi lah. Perlu adanya kurasi. Di Jawa Timur sudah ada yang mengkurator. Pemerintah provinsi kapan hari kita ke mana ya? Kebetulan saya tidak bisa ikut ke NTB. Yang terakhir ke NTB kemarin. Terus ke Kalimantan itu pun juga yang dibawa itu produk-produk Jawa Timur yang sudah terkurasi, sekaligus di sana juga ada menunjukkan produknya, ada makanan ringan macam-macamnya udah dibawa itu oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Aman packagingnya Mas? Aman karena kan sudah dilakukan beres, ya? Sudah dilakukan kurasi. Itu yang tidak aman itu saya kira perlu perbaikan lah, perbaikan, sekaligus juga perlu adanya kayak pelatihan. Nah, pelatihan bener Mas. Pelatihan. Nah itu
apalagi kita saat ini kan ada keterkaitan dengan protek untuk ke depan itu yang sudah dianggarkan makan bergizi gratis ini kan, dan kurang lebih hampir 350 triliun kan untuk anggaran 2026. Betul. Nah, itu pun paling tidak nanti ya pelaku usaha-usaha itu juga bagaimana agar produknya bisa terambil gitu kan untuk makan bergizi gratis, sekaligus juga produknya itu juga bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya oh ya produk ini sudah terkurasi, bahwasanya memang benar-benar layak ya, peruntukannya ya karena dikonsumsi oleh manusia. Masalah pelatihan tapi Mas, masalah pelatihan ini sering muncul suara gak enak sih Mas. Yang diundang pelatihan itu terus, jadinya ilmunya nggak merata, yang database peserta pelatihannya itu beda cuma 1-2 nama. Ini kan problem juga, jadi nggak rata ilmunya Mas. Iya, itu pun kalau menurut saya meskipun ada, itu di tahun-tahun sebelumnya. Oh, karena peminat ini pun juga harus dipertaruhkan yang menjadi benar-benar pelaku UMKM. Jangan sampai pada waktu kita adanya COVID ya, pada waktu di tahun 2019-2020 mengarah sampai kepada 2021-2022 kita sudah mulai pemulihan. Betul. Nah, pada waktu adanya COVID itu pun muncul yang bukan dari pelaku UMKM, itu pun muncul bahwasanya karena ada program kan dari pemerintah pusat yang menjadi pelaku UMKM itu akan ada subsidi anggaran, dapat bantuan misalkan, itu kan berbondong-bondong masuk semua akhirnya masuk semua tanpa ada kurasi, tanpa ada data yang konkret yang real, berubah semua gitu kan. Nah, begitu proses hari ini kan sudah mulai benar-benar real yang menjadi pelaku usaha sudah terdeteksi. Diimbangi lagi hari ini pula dengan adanya program prioritas seperti Koperasi Merah Putih. Kembali lagi, Koperasi Merah Putih, satu desa satu koperasi. Itu pun juga tujuannya apa sih? Kan itu harus peka juga. Tujuannya meningkatkan ekonomi. Nah, yang mau ditingkatkan ekonomi ini apa ini? Oke. Ada pertanian, pelaku UMKM salah satunya kan itu. Jadi nggak boleh suzon yang mawar sama Koperasi Merah Putih ini. Kan orang lihat, wah anggarannya besar loh. Kamu harus lihat dulu secara mikro. Kamu zoom sampai kecil. Ya. Koperasi Merah Putih itu salah satunya supaya UMKM naik kelas lewat akses modal, Mas ya. Betul. Itu supporting anggaran yang bukan diberi ya, tapi pinjaman yang itu pun juga konteksnya ada di lingkup yang paling di akar di pemerintahan desa dan kelurahan. Yang biasanya susah dapat akses modal mereka, Mas. Betul sekali. Hari ini ya proteknya arahnya ke sana juga. Menarik. Bahkan sih. kalau saya secara pribadi kalau tidak peruntukannya itu tidak untuk peningkatan ekonomi, sasarannya itu kepada UMKM, kepada petani, berarti nggak usah ada koperasi sudah. Betul, karena kan kalau kita bicara UMKM, mereka pinjam ke bank belum tentu ACC, Mas. Ya. Perlu juga dipertanyakan itu pemerintah daerahnya. Kalau seandainya tidak supporting, ya hadirnya Koperasi Merah Putih ini berarti pemerintahannya itu tidak siap. Ya, perlu diganti aja itu. Ada tuh memang, Mas, pemerintahan desa yang nggak siap. Tidak ada. Untungnya nggak ada ya. Ada. Jangan sampai lah. Ini program bagus masalahnya. Ini kan program bagus yang pemerintah pusat tuh mikiri masyarakat di sektor paling kecil gitu kan. Betul. Ketika ada Koperasi Merah Putih nantinya, Mas, UMKM kan diharapkan dia bisa terbang gitu kan, naik kelas gitu kan. PR-nya buat para pelaku UMKM apa terus kalau kayak gini? Ya hari ini potensi yang ada di lokal itu pun harus termonitor ke semuanya di semua tingkatan. Harapannya seperti itu karena data dari pemerintah pusat itu acuannya dari pemerintah yang paling di akar. Hari ini pemerintah yang paling di akar itu mendata ke semuanya potensi apa nih pekerja UMKM itu ada berapa jumlahnya, potensinya apa saja misalkan. Setelah itu baru nanti dilaporkan dari pemerintahan yang paling di akar itu dilaporkan ke yang di atasnya. Ini loh jumlahnya. Yang baru sekian, misalkan 10 misalkan. Yang baru 10, yang sudah berjalan ini butuh pendampingan, butuh pelatihan, ini 20. Terus yang sudah berjalan dan aktif terkait dengan dunia usahanya, ada kerupuk macam-macamnya, ada 15 misalkan. Nah, ini kan perlu dipertahankan gitu. Perlu dipertahankan sekaligus juga harapannya dari pelaku-pelaku usaha itu sudah tercatat di atasnya dinas kabupaten dan provinsi, jemput bolanya nanti di daerah-daerah tersebut juga
harus kita tunjukkan, entah itu ke nasional, entah itu pun juga keluar pulau, bahkan keluar negeri. Yang itu. Dan harus peka juga melihat potensinya. Misalkan nih di musim, oh iya, musim haji ini kan di bulan, kayaknya di bulan 3 bulan misalkan, wah ini kayaknya Jawa Timur, Indonesia ini kan selama kurang lebih 1 bulan orangnya yang jutaan itu ada di Mekah, ada di Madinah. Betul. Kan tidak mungkin lidah dari orang-orang Indonesia itu pun juga merasakan merasakan makanan orang luar seperti di Arab Saudi kan, wah ini nggak enak, masih kepengen nih makanan dari Indonesia terkait dengan camilan lah, apalah. Nah itu bisanya naik kelas, arahnya go internasional. Oh menarik sih Mas. Kalau kayak gini berarti pemerintah desa harus kerja beneran ya? Betul. Harus kerja beneran. Masih banyak yang Founder ingin tanyakan ke Mas Denny ya Pak. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Pak, masih di podcast Suara Rakyat sama Founder dan Mas Denny. Tadi kan terakhir Mas, saya singgung dikit ya. Ini kan pemerintah desa harus kerja beneran. Yang berarti mereka nggak boleh ketinggalan ketika ada update teknologi yang bisa support UMKM. Nah, teman-teman Komisi B ngawalnya gimana nih Mas? Biar pemerintah desa ini nggak lepas gitu, nggak ketinggalan ya? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM di Jawa Timur yang sudah gencar sebetulnya mensosialisasikan terkait dengan perizinan-perizinan, karena masih banyak teman-teman pelaku UMKM itu yang tidak punya izin, sudah berjalan. Akhirnya ya? Ya, sudah berjalan tapi izin-izinnya tidak punya. Akhirnya salah satu masukan dari Komisi B kemarin untuk mensisir di 38 kabupaten kota. Saya yang ada di perwakilan Dapil Jember Lumajang akhirnya dijemput bola juga oleh pemerintah provinsi lewat Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk apa? Untuk mensosialisasikan terkait dengan perizinan-perizinan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak pelaku UMKM itu yang yang berantusias untuk mendaftar dan melakukan perizinan-perizinan itu di tempat pada waktu acara. Wow, jadi karena mereka selama ini angel mungkin ngurus izin, begitu ada momen datang Mas ya? Iya, karena yang temuan saya secara pribadi begitu kita turunnya reses gitu kan, turun reses itu mengeluh dari konstituen, dari masyarakat itu, bagaimana caranya untuk mengurus izin gitu kan, untuk mendapatkan nomor induk berusaha, setelah itu juga bagaimana untuk mendapatkan izin edar, padahal itu kan mudah sebetulnya. Mendapatkan nomor induk berusaha yang benar real, yang penting usahanya ada, itu kan daftarnya online. Betul. Cuma pelaku usahanya itu kan tidak begitu memahami terkait dengan dunia digital. Kayak mama, kayak ibu. Bahkan juga banyak pertanyaan juga. Dengan di Jember itu kan sudah menjamur namanya kayak market besar, swalayan. Tapi banyak juga produk-produk dari ibu-ibu, dari mama itu pun juga tidak bisa masuk di market besar tersebut. Loh emangnya? Padahal mereka karena tidak punya izin. Oh iya. Karena tidak punya izin. Sekarang itu sebetulnya sudah di aturan pemerintah itu ada keharusan, ada kewajiban produk lokal itu harus masuk di market tersebut. Entah itu di Alfamart, di Indomaret, market yang besar kayak di Jember itu Dira, terus di Lariso itu kan ada mall Lariso itu, tempat pusat perbelanjaan itu, tapi minim sekali, nyaris tidak ada. Karena saya pastikan nyaris tidak ada. Bukan salah martnya, tapi karena memang izinnya belum ada. Betul. Dengan adanya program yang dikawal sama teman-teman DPRD, jadi bisa masuk Mas ya. Alhamdulillah saat ini sudah mulai menunjukkan hasil gitu kan. Alhamdulillah. Meskipun tidak terlalu banyak ya yang masuk, tapi sudah mulai proses. Tapi kesadaran itu memang perlu, karena informasi ini pun juga jarang diterima. Kalau yang saya begitu turun pada waktu reses, akhirnya kita sampaikan juga pada waktu kita RDP hearing dengan Komisi B, kebetulan dengan Mitra Koperasi dan UMKM, kita sampaikan bahwasanya di bawah itu keluhannya seperti ini gitu kan. Dan dikasih ruang, kapan itu
semua anggota yang di Komisi BN dikasih ruang juga. Ada seperti saya pribadi kan tidak menyanyiakan ruang tersebut. Ya, Atau karena itu pun akan kembali kepada konstituen dan kepada masyarakat. kan memang itu kebutuhan yang ditunggu-tunggu sama pelaku Betul. UMKM. Ya memang Sangat mungkin betul. belum banyak yang bisa masuk, tapi proses kan memang harus pelan-pelan ya Mas ya. Selain program-program yang kayak perizinan gitu Mas, biasanya kan kalau UMKM itu kan ada bantuan-bantuan gitu, entah bantuan operasional, entah bantuan finansial, itu kan pasti ada. Iya. Nah ini teman-teman DPRD ngawalnya gimana Mas? Biar yang dapat itu memang ya yang harusnya memang dapat gitu kan. Iya. Nggak harusnya nggak dapat malah dapat kan, supaya tidak seperti itu, gimana Mas? Kalau temuan kita di perjalanan ya, di Komisi B itu ya bagaimana mau mendapatkan program kalau perizinannya itu tidak ada. Oke. Jadi hari ini kita dituntut misalkan kita mengakses program, paling tidak kan ya harus secara otomatis tercatat di database-nya dinas. Harus wajib. Iya. Nah, tidak hanya tercatat, karena hari ini pula paling tidak ya proses seperti perizinan itu mulai dari NIB, izin edar sampai halal itu pun harus terpenuhi. Itu kan. Nah, baru nanti kalau seandainya mau meningkatkan nilai produksi misalkan. Ada contoh misalnya kayak di Lumajang, di Rajuagung, itu pun ada proses, ada usaha UMKM proses pembuatan kerupuk. Nah, ketemu dengan saya berkeinginan untuk meningkatkan nilai produksi, tapi modal tidak ada. Itu kan, modal tidak ada. Akhirnya dia menunjukkan apakah izin-izinnya ada gitu kan. Ada, tapi proses izin edarnya masih belum gitu. Ayo coba kita bantu untuk uruskan izin edar gitu kan. Kita bantu uruskan izin edar. Setelah itu tahun berikutnya baru bisa untuk berproses pengajuan. Akhirnya tahun berapa ya? 2004 kalau nggak salah. 2004 awal kalau nggak salah. Nah, itu kayak seperti kayak penggilingan itu loh. Penggilingan padi. Bukan penggilingan untuk pemanas. Hair dry kurang paham juga saya. Mereka mendapatkan kalau sekaligus mesin potongnya dapat. Setelah proses mesin pemotongan kayak mesin press gitu lah Mas. Bukan press, tapi alatnya satu set lah untuk peningkatan produksi. Iya. Yang awalnya ke produksinya mungkin 30 kilo bisa nambah ke 60 kilo. Itu cuma dari perizinan yang diberesin, dirapiin. Iya. Wah. Kalau tidak ada perizinan, ya mana mungkin bisa. Jadi nggak mungkin bisa. Memang harusnya yang dibenerin pertama ini perizinan dulu ya. Betul. Jangan mikir modal dulu. Iya. Perizinannya sudah solid nggak gitu kan. Baru nanti setelah perizinannya aman kita pikir yang lain gitu. Iya. Cuma kan protek untuk program tersebut kan tidak hanya mengacu kepada ke UMKM. Kadang ada usaha pelaku UMKM terkait dengan usahanya terkait dengan kopi misalkan. Dia punya kafe, punya usaha kopi misalkan. Nah, itu tidak bisa seperti peralatannya itu mengarah kepada koperasi dan UMKM. Itu kan ada basic sendiri. Dilihat dulu ini posisinya, misalkan kopi ini berasal dari mana? Perkebunan kan, kopi. Jadi di dinas perkebunan itu bisa mengakses terkait dengan peralatan roasting kopi. Nah, itu ada di situ. Asalkan masuk dulu, tapi kalau nggak masuk tapi ya dilengkapi aja dulu seperti perizinan-perizinannya. Karena kalau nggak gitu susah juga, database-nya nggak ada gitu Mas. Betul. Selain soal perizinan Mas, ketika perizinannya beres, Jawa Timur ini kan tempat wisata banyak Mas. Kalau tadi kan mart-mart diwajibkan untuk mendisplay produk UMKM. Iya. Nggak ada Mas peraturan di Jawa Timur tuh yang tempat wisata wajib juga membranding UMKM. Kan banyak tempat wisata di Jawa Timur. Itu bukan tidak ada, memang kan harus ada kewajiban itu. Sekarang juga wajib udah. Nggak cuma mart berarti Mas ya? Kan berpikirnya hari ini tidak terpacu kepada tempat wisata yang instan. Tempat wisata yang instan itu cenderung nanti biasanya berdasarkan atas dasar dari misalkan di desa itu kan prosesnya kan ada pencalon kepala desa. Yeah. Biasanya
usianya itu dengan masa jabatan biasanya. Oh. Begitu masa jabatannya habis, terkait dengan ide gagasan untuk keberlangsungan untuk ke depan itu Ikut tempat habis. wisata juga habis juga. Oke, jadi kalau tempat wisata itu sebenarnya sudah ada, cuman Iya. bukan yang instan ya. Intinya itu harus termanage dengan dengan baik dan jangka panjang. Itu PR-nya berarti ya. Jangan sampai nanti itu kan imbasnya kan nanti begitu wisatanya instan sudah terkolaborasi, terintegrasi dengan tempat wisata sekaligus dengan UMKM juga Betul. dengan masyarakat, kasihan juga kan. Nah, UMKM begitu udah mulai naik, tempat wisatanya nggak ada. Ya itu. Tutup gara-gara masa jabatan habis. Lah inilah ya kasihan UMKM-nya Mas ya. Tapi intinya itu kalau menurut saya sih peran dari pemerintah kabupaten itu pun juga hadir lah, Oke. hadir untuk memanage ya, terus kita memanage potensinya yang ada di desa-desa kayak di Jember misalkan ada 248 desa dan kelurahan. Nah, potensi itu juga menunjukkan bahwasanya terpeta-peta sudah masuk database pemerintah kabupaten bahwasanya potensinya ini tempat wisatanya pemandian, oh ini tempat wisata kayak air terjun misalkan, oh ini tempat wisata yang tidak pernah ada kunjungan dari orang-orang berwisata, tapi potensinya itu juga luar biasa sekali. Nah, itu pun juga ada supporting dari pemerintah desa yang juga menjadi rumusan sekaligus rancangan jangka menengah dan pendek itu pun juga terfikirkan. Berarti nggak bisa sembarangan memang Tidak ya. bisa sembarangan. Kalau ngurusin UMKM ini dia harus dari hulu ke hilir semua beres Mas ya. Betul. Wah, kalau kayak gitu nih terakhir nih Mas Denny. Pesan Mas Denny. Tadi kan Mas Denny sudah cerita banyak soal dari sisi pemerintahnya. Untuk teman-teman pelaku UMKM, pesan Mas Denny pripun? Ya, harapannya dari pelaku UMKM itu jangan patah semangat ya, jangan patah semangat karena proses hari ini kita juga di pemerintah provinsi juga menyiapkan terkait dari formula-formula yang terbaik untuk bagaimana UMKM itu juga naik kelas. Bahkan harapannya pula dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, program prioritasnya Pak Prabowo ini juga terus serta menjadi menjadi ujung tombak peningkatan ekonomi yang ada di akar pemerintah desa dan kelurahan, khususnya bagi pelaku UMKM. Karena tujuannya Koperasi Merah Putih itu ya memang hari ini untuk peningkatan ekonomi yang ada di akar, pengurangan pengangguran, kemiskinan, tentunya untuk kesejahteraan bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Nah, itu dia. Jangan takut lagi Mas ya. Ya. Tetap semangat. Kamu share deh episode ini yang bawa kemana-mana. Kenapa? Karena pelaku UMKM itu kadang masih takut. Padahal sekarang sudah ada Koperasi Merah Putih ya, Ya. Mas Denny ya. Terima kasih ya Mas Denny. Insight-nya luar biasa banget. Fadar jadi tahu Koperasi Merah Putih yang diurusin banyak. Dan benar-benar bersentuhan dengan masyarakat real di bawah. Ini luar biasa banget. Wajib kamu like sama subscribe ya Mawar. Kenapa harus di subscribe loh ya? Biar kamu tahu episode podcast Suara Rakyat selanjutnya ada apa. Sekali lagi terima kasih Mas Denny. Ya. Insight-nya luar biasa. Kamu yang lagi jadi pelaku UMKM, waktunya kamu bersinar, waktunya kamu go internasional. Fadar pamit, Mas Denny pamit. Have a good day ya Mawar. Bye-bye.